Nah, sekarang kita belajar tentang apakah Tuhan itu hanya peduli sama orang Kristen, ya. Kalau di Alkitab tuh istilahnya dipilih, ada orang-orang yang dipilih gitu ya. Nah, sebagai orang Kristen kita tentu adalah orang-orang yang dipilih. Nah, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak terpilih? Kan gini, kan kita lahir di zaman, ya, di waktu ya, di waktu, terus dari orang tua siapa, di lingkungan, terus udah gitu di daerah mana, ya, waktu, tempat, dari keluarga, itu kan Tuhan yang tentukan. Bisa nggak sih kita pilih orang tua? Bisa nggak sih kita pilih tahun kelahiran? Bisa nggak sih kita pilih tahun kelahiran, tempat kelahiran? Misal gini, misal, aku nggak mau lahir tahun 1900-an, 2000-an, nggak mau. Aku mau lahirnya di zaman abad pertama aja gitu, biar ketemu sama Tuhan Yesus di Yerusalem aja, di daerah Galilea aja gitu, biar ketemu sama Tuhan Yesus gitu. Misalnya gitu kan nggak bisa. Terus kan ada orang-orang yang lahir pada waktu, tempat, walaupun Injil sudah masuk ke dunia, tapi di daerah itu dan waktu itu mungkin belum terjangkau Injil. Misalnya di pojokan negeri Cina, di pojokan negeri Rusia, Jepang, misalnya ya, di pojokan Jepang, misalnya kira-kira abad ketiga Masehi, tahun 300-an sekian, di Jepang. Apakah Injil sudah masuk? Ada nggak orang di sana? Ada kan orang di sana kan abad ketiga kan ada kan? Apakah Injil sudah masuk? Belum. Terus udah gitu kalau mereka nggak kenal Yesus gitu ya. Nah, apa Allah nggak peduli sama mereka? Nah, sesungguhnya Tuhan itu menyatakan dirinya kepada semua orang melalui cara yang berbeda-beda. Ya, kita akan belajar. Jadi Tuhan itu sebetulnya peduli gitu ya sama setiap manusia. Nah, kita resume dulu ya dari pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang apa itu teologi. Nah, teologi itu dari kata theos dan logos ya. Dari kata Allah dan logos. Logos itu bisa pengetahuan, hikmat ya, perkataan, pikiran ya. Jadi intinya teologi itu adalah pengetahuan tentang Allah. Ya, secara singkatnya seperti itu, pengetahuan tentang Allah. Misalnya biologi, pengetahuan tentang hal-hal yang hidup gitu ya. Karena bios itu hidup, logos itu ilmu gitu ya. Nah, teologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang Allah. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mengetahui atau mempelajari Sang Pencipta. Nah, kita ini kan manusia. Otak kita ini kan diciptakan sama Allah. Terus kita mau mempelajari, menyelidiki Allah, mau mengenali Allah, gimana caranya? Kan nggak mungkin manusia itu dapat mengenali Allah sepenuhnya. Nah, Allah bisa dikenal oleh ciptaannya, oleh kita. Sejauh Allah itu menyatakan dirinya. Melalui apa? Yang pertama adalah, bila kulihat karyamu. Ya. Terus misalnya lagu kagum, hormat, akan engkau. Ketika kita lihat kebesaran karyanya Tuhan, kita kagum gitu kan. Nah, itu adalah penyataan Allah terhadap semua manusia, sehingga manusia itu mengetahui, menyadari bahwa ada Allah yang menciptakan semuanya ini, dan semuanya ini diciptakan oleh Allah yang maha besar, yang maha mulia, yang maha ajaib. Kenapa? Kita melihat ciptaannya aja begitu kagum, begitu indah, begitu ajaib, apalagi penciptanya. Nah, yang kedua, kepada orang-orang pilihannya yaitu melalui Alkitab. Masalahnya adalah Alkitab adalah teks-teks yang diam. Ya, dalam tanda kutip diam kan, nggak ngomong kan. Makanya kita seringkali bertemu dengan doktrin-doktrin yang berbeda, ajaran-ajaran yang berbeda. Kristennya sama, Tuhannya sama, Allahnya sama, Alkitabnya sama, tapi kenapa ada gereja A, gereja B ya? Maksudnya denominasi gitu ya, maksudnya sinode gitu ya. Ada, oh Katolik menafsirkan begini sinode Katolik, oh sinodenya Protestan begini, sinodenya Pentakosta begitu gitu ya. Contoh misalnya orang-orang Protestan kebanyakan itu memahami bahwa karya Roh Kudus sudah berhenti di zaman para rasul. Sedangkan orang-orang Pentakosta enggak, masih ada ya, bahasa roh masih ada, kesembuhan mujizat masih ada. Orang Protestan enggak ada itu udah dulu zamannya para rasul gitu. Nah, itu contoh adalah
perbedaan-perbedaan ajaran kan. Padahal Alkitabnya sama. Kenapa? Karena Alkitab adalah teks-teks yang diam, karena itu diperlukan penafsiran. Nah, siapa yang menafsir? Manusianya kan yang menafsir. Nah, tentu ada teknik menafsir yang benar. Nah, tapi semuanya juga udah pakai teknik penafsir yang benar sama-sama. Rumusan untuk menafsir itu kan sama di semua sekolah teologi itu sama gitu ya. Harus mempelajari sejarah, bahasa, budaya, dan lain-lain. Makanya kalau misalnya ada orang-orang Pentakosta yang bilang, nggak usah belajar ya. Terus gimana kita ngerti gitu ya? Kita ini berbeda 2000 tahun kok. Coba kita lihat misalnya. Kalau misalnya kita baca novel seperti novelnya Siti Nurbaya, Layar Terkembang, atau kita baca kehidupannya Ibu Kartini gitu ya. Kan kita pikir, kok mau ya orang dijodohin kayak Siti Nurbaya, kakek-kakek lagi ya, dia masih masih belasan tahun atau masih 20-an, kok mau gitu kan? Kan kita nggak, kalau kita nggak memahami budayanya pada saat itu, oh ternyata budayanya, ternyata perempuan saat itu dijodohin sama orang tuanya dan harus mau. Nah, kalau kita nggak ngerti budayanya kan kita dari sudut pandang kita sekarang kok aneh sih? Nggak usah mau lah, paksa-paksa. Emang orang tua punya hak seperti itu ya, maksain anak gitu ya untuk kawin. Nah kan kita kalau pakai pola pikir sekarang kan begitu kan. Nah begitu juga Alkitab. Kalau kita nggak belajar budayanya, kita akan bingung gitu ya. Nah tentu setelah pakai teknik-teknik yang benar, karena Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus, kita perlu pertolongan Roh Kudus ya. Karena kan Alkitab ini diinspirasikan, diwahyukan oleh Roh Kudus kepada setiap penulisnya. Nah, kita perlu pimpinan Roh Kudus untuk memahami maksud Roh Kudus teks-teks ini apa gitu. Tetapi tidak semua orang, tidak setiap orang punya ketekunan, punya kesetiaan, apalagi punya kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Tidak semua orang loh begitu, bahkan pendeta juga. Enggak semua pendeta juga, saya nggak yakin ya, ada pendeta-pendeta yang baik, tapi tidak semua pendeta juga punya kesucian yang hidup yang tanpa cacat, tanpa celah. Ya, banyak pendeta yang matre, banyak, oh itu paling banyak ya. Pendeta yang jatuh ke hal-hal yang asusila ada gitu ya. Pendeta yang masih emosional ada banyak juga gitu kan. Nah, kalau kita masih hidup penuh dosa, gimana kita mendengar suara Tuhan? Ya, kata Tuhan yang membuat Tuhan itu tidak mendengar doa-doa kita itu bukan karena Tuhan itu tidak apa budak gitu ya, tidak mendengar gitu ya, tetapi dosalah yang menghalangi itu gitu kan. Nah, banyak orang masih hidup dalam dosa ya. Jadi tentu dalam memahami Alkitab perlu mempelajari dan perlu kesucian hidup, hati yang haus dan lapar, karena kita memerlukan pertolongan Roh Kudus dalam menafsir. Nah, ketika kita menafsir Alkitab, membaca Alkitab, menafsir, ada yang A bilang teks yang A, satu bilang begini artinya, yang satu bilang begitu, ya. Nah, kesimpulannya, jadi teologi, pengajaran atau doktrin gitu ya, atau penafsiran adalah sekedar asumsi manusia dalam rangka memahami Allah. Misalnya, orang-orang yang punya doktrin Calvinism, wah, yang selamat itu ya udah ditentuin sama Tuhan, ya. Tuhan itu nentuin yang siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Semuanya itu anugerah, bukan nggak ada sama sekali ininya manusia. Tapi yang satunya bilang, ya Arminian bilang, enggak Tuhan tentuin semua yang masuk surga. Enggak, kalau gitu Tuhan jahat dong. Ya, karena Tuhan pilih kasih. Lah, yang masuk surga bisa bilang, wah Tuhan penuh kasih, Tuhan itu penuh anugerah. Gimana yang ditentukan masuk neraka? Kan berarti Tuhan jahat gitu ya. Nah itu menurut orang yang punya pemahaman Arminian misalnya kayak gitu ya. Padahal Alkitabnya mereka sama kan, Calvinis Arminian itu kan sama Alkitabnya kan, sama gitu loh. Jadi pengajaran atau penafsiran adalah asumsi manusia dalam rangka mengenal Allah. Nah terus bertanyaannya gini, gimana kita tahu teologi yang benar, gimana kita tahu pengajaran yang benar atau penafsiran yang benar, itu gimana kita tahu? Gimana kita membedakan? Karena ada pendapat yang bertentangan seperti itu. Banyak sekali pendapat yang bertentangan. Misalnya, yang tadi ya,
keselamatan itu ditentukan, tidak ada free will. Oh, enggak, manusia itu punya free will dan menentukan keselamatannya juga gitu, bukan cuma anugerah Allah aja. Itu contohnya ya satu. Ada lagi misalnya, oh karunia-karunia Roh Kudus itu udah nggak ada. Yang satu bilang, enggak, karunia Roh Kudus masih ada. Itu bertentangan kan? Ada lagi misalnya pekabilitas, impekabilitas. Pekabilitas itu Yesus bisa berbuat dosa, impekabilitas itu Yesus tidak mungkin berbuat dosa. Nah itu contohnya. Ada banyak sekali perbedaan-perbedaan. Ada yang bilang, oh kita ini nanti masuk ke dalam api penyucian dulu. Enggak, manusia itu nggak ada itu kesempatan kedua. Setelah mati ya sudah, masuk surga kekal atau neraka kekal. Pertentangan itu banyak. Ya, perbedaan yang bertolak belakang itu banyak. Nah, terus kita bagaimana kita itu menilai, oh yang ini nih pengajaran yang benar, oh yang ini nih enggak, pengajaran yang enggak benar. Nah, yang harus kita ingat adalah di dalam Alkitab dikatakan bahwa setiap teks yang diinspirasikan Allah, setiap firman yang diinspirasikan oleh Roh Kudus itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi Alkitab ini dituliskan ya untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, setiap orang itu harus menghasilkan perbuatan baik. Nah, kenapa? Karena pada akhirnya kita ini kan dihakimi menurut perbuatan. Rasul Yohanes itu bilang, tidak semua tentang kehidupan Tuhan Yesus itu dituliskan. Kenapa? Karena kalau enggak, maka seluruh dunia ini tidak bisa menampung ya tulisan-tulisan itu. Begitu kan? Rasul Yohanes kan bilang gitu kan, tidak semua kehidupan Tuhan Yesus itu bisa dia tuliskan gitu. Karena kalau harus dituliskan semua, maka wah dunia ini nggak akan cukup untuk menampung semua tulisan itu. Makanya kita melihat misalnya kehidupan Tuhan Yesus itu hanya ada lahir 12 tahun, 12 tahun juga itu cuma satu frame gitu ya, satu kejadian gitu ketika dia hilang di bait Allah gitu ya. Terus kemudian udah pelayanannya 30 tahun selama 3 tahun itu pun disingkat-singkat kan. Di kitab Injil itu kayak segera setelah itu ke sini, segera setelah itu dia pergi ke sini, segera, padahal bisa jadi dia nginep dulu di situ 3 hari 3 malam, seminggu dia diam dulu di situ ngajar dulu kan, tapi seolah-olah cepet sekali gitu ya 3 tahun itu dituliskan dalam 4 Injil itu ya, kok kayaknya singkat banget gitu ya 3 tahun kayak begini gitu hasilnya. Nah itu pun disingkat-singkat kan. Nah jadi apa yang ingin Allah sampaikan kepada manusia itu disampaikan, itu dituliskan. Tetapi yang enggak, maka Tuhan sendiri yang mensortir itu. Makanya misalnya ya umur 2 tahun atau sampai 12 tahun, mana kisahnya? Enggak ada. Karena menurut Tuhan, menurut Roh Kudus itu tidak perlu disampaikan. Kenapa tidak perlu disampaikan? Ya, tidak ada yang istimewa. Yesus bertumbuh seperti manusia pada umum, tidak ada yang istimewa. Jadi kalau tidak ada yang istimewa, ya tidak perlu dituliskan gitu. Nah, apa yang dituliskan itu tujuannya adalah untuk mengajar, ya, mendidik, mengajar, mendidik. Mendidik untuk apa? Mendidik untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan jadi benar, ya. Dan mendidik orang untuk hidup benar dalam kebenaran gitu. Kenapa? Sebab pada akhirnya kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Ya, jadi bagaimana ciri-ciri teologi atau ajaran yang benar itu? Ya, ajaran yang benar ya istilahnya itu ya istilah kerennya ortodoksi gitu ya, menghasilkan praktek perilaku yang benar. Ya, ortodoksi leads to ortopraksi. Ya, atau kalau saya itu lebih senang gini, ortodoksi atau ajaran yang benar itu menuntut perilaku yang benar. Kalau ada ajaran yang sama sekali nggak ada implikasinya buat kita, nggak ada dampaknya buat kehidupan iman kita, untuk karakter kita. Kalau ada ajaran yang nggak ada dampaknya buat karakter kita, pasti itu ajaran yang salah. Karena Alkitab diilhamkan untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Itu kan. Jadi kalau misalnya yang masuk surga itu ya ditentukan Tuhan. Nggak ada ininya manusia sama sekali. Terus kenapa orang Kristen yang satu ada yang masih jahat, ada yang setengah baik, ada yang udah baik gitu. Kenapa? Ya itu kan juga
dikasih anugerah. Oh, jadi Tuhan memberikan anugerah supaya dia bertobatnya beda-beda gitu ya. Akhirnya, oh jadi baik pun karena anugerah Tuhan. Ya udah nggak ada usaha untuk memperbaiki karakter. Akhirnya kan begitu kan. Oh, orang lain itu bisa baik. Ya kenapa? Karena dikasih anugerah. Kalau saya masih masih beginilah, masih jatuh bangun dalam dosa lah. Kenapa? Karena ya belum mendapatkan anugerah. Gitu. Jadi pembenaran kan akhirnya kan. Nah, ini jadi ciri-ciri ajaran yang benar, teologi yang benar itu adalah menghasilkan perilaku yang benar, menuntut perilaku yang benar. Ya, jadi teologi itu sekedar asumsi manusia. Jadi kita tuh nggak berhak bilang ajaran kita nih, gue yang paling benar. Ya, yang paling benar. Kalau misalnya kita bilang ya ajaranku yang benar, kenapa? Karena ajaranku ini ya yang menghasilkan menuntut perilaku hidup yang benar gitu kan. Tapi kita nggak berhak bilang paling benar, seolah-olah kita paling tahu, paling mengerti tentang Allah. Siapa sih kita? Kita cuma ciptaan. Bagaimana kita mau mengklaim kita yang paling tahu tentang Allah? Kan nggak mungkin. Lagi pula Allah itu hanya membukakan dirinya sedikit kepada manusia. Seluruh diri Allah itu, pribadi Allah itu tidak akan kita pahami. Ada hal-hal yang Tuhan rahasiakan juga yang Tuhan tidak bukakan kepada manusia. Ada hal-hal yang transenden atau Tuhan tidak bukakan kepada manusia, tetapi ada hal-hal imanen yang bisa kita pahami. Ya, dan yang kita pahami itu nggak boleh kita bilang gue yang paling benar, ya paling benar gitu ya. Kalau misalnya ya saya ikutin pengajaran ini karena menurut saya ini pengajaran yang benar gitu ya. Tapi kita terbuka untuk sesuatu yang baru, ya. Pencerahan-pencerahan yang baru dari Roh Kudus kita harus selalu terbuka, ya. Mungkin saja Tuhan itu membukakan hal-hal yang baru dari Alkitab itu, sangat mungkin gitu, ya. Tapi bagaimanapun suatu pengajaran itu berkembang, kita nggak usah bingung. Satu ujiannya tesnya, yaitu pengajaran yang benar, menuntut perilaku hidup yang benar. Nah, jadi apakah Tuhan itu ingin manusia mengenal Dia? Nah, untuk mempelajari ilmu tentang Allah, seseorang tentunya harus percaya dulu bahwa itu Allah itu ada kan. Kalau orang itu ateis, nggak percaya Allah itu ada, yang ngapain juga dia mempelajari tentang Allah gitu kan? Udah dia bilang ngapain sih belajar tentang Allah? Ya udah Allah itu nggak ada gitu. Kalau menurut orang yang ateis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana setiap manusia itu menyadari keberadaan Allah? Dari mana manusia itu mempelajari tentang Allah? Ya, biasanya kan dari ya katanya orang tua, ya katanya orang tua. Dari mana sih kita belajar sesuatu yang hal-hal yang seperti itu misalnya? Dari mana kita bisa takut setan? Dari mana kita takut dosa? Ya tentu dari orang tua, dikasih tahu sama orang tua kan ya. Jangan lewat situ, jangan lewat kuburan malam-malam nanti ketemu kuntilanak. Nah itu dari siapa ya? Dari lingkungan, ya. Misalnya kita dibilangin lagi, jangan suka bohong loh nanti masuk neraka. Dari siapa? Ya dari lingkungan, terutama lingkungan pertama adalah orang tua kita. Ya jadi bagaimana kita mengetahui tentang Allah pertama-tama dari orang tua kita. Nah, masalahnya tidak semua orang tua. Kita punya orang tua ya, tidak semua manusia itu punya lahir di lingkungan tadi yang mengenal Allah. Ya kan? Tidak semua kita lahir dari keluarga yang mengenal Allah. Tidak semua manusia itu lahir dari keluarga yang mengenal Allah. Allah yang benar maksudnya ya. Tidak semua orang lahir itu mengenal Allah yang benar, ya. Mungkin saja mereka lahir di tempat, di waktu, di lingkungan yang tidak mengenal Allah yang benar. Nah, orang mengenal Allah itu dari wahyu atau penyataan, ya. Penyataan itu adalah sesuatu yang disingkapkan, yang dahulu itu tertutup atau samar, tidak jelas menjadi jelas. Nah, wahyu adalah inisiatif Allah untuk membuka dirinya agar dikenal manusia melalui berbagai tindakan atau kata-katanya. Ya, Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Jadi ada hal tersembunyi, tetapi juga ada hal-hal yang dinyatakan, dibukakan. Ya, jadi kita nggak boleh klaim, wah aku paling tahu tentang Tuhan. Memang Tuhan juga banyak menyembunyikan karakternya, pribadinya, gitu ya, tidak bisa dibukakan semua pada kita. Nah, siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Ya.
Nah, ini tadi ya. Apakah Allah hanya menyatakan dirinya pada orang tertentu saja? Sekian banyak manusia di bumi ini, ya. Apakah Tuhan tidak peduli pada semuanya? Nah, bagaimana cara Allah menyatakan diri? Nah, cara Allah menyatakan diri pertama adalah secara umum, kedua adalah secara khusus. Secara khusus adalah kepada orang Kristen. Tetapi bukan berarti Allah tidak menyatakan diri kepada orang-orang non-Kristen. Kepada orang-orang non-Kristen, Tuhan menyatakan diri dengan penyataan umum. Nah, ada dua penyataan. Satu, penyataan umum, yaitu untuk orang-orang dari segala zaman, segala bangsa, ya, yang tidak mengenal Allah. Ya, penyataan umum kepada semua manusia Allah menyatakan diri. Ya. Yang kedua adalah penyataan khusus. Nah, penyataan khusus ini adalah untuk umatnya, yaitu orang Israel dan orang Kristen. Ya. Nah, apa itu penyataan atau wahyu? Ya, penyataan atau wahyu. Nah, wahyu ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana orang beragama sampai pada pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan melalui pengalaman pribadi. Ya, melihat, mengenali, mengalami Tuhan di dalam dunia ini, atau melalui tulisan-tulisan yang dianggap suci. Nah, orang mungkin menggambarkan perasaan takjub secara spiritual ketika berada di suatu kekuatan yang luar biasa. Ya, nah pengalaman seperti itu digambarkan sebagai pengalaman mistis atau transenden karena berada di luar pengalaman normal sehari-hari. Ya. Nah, pengalaman-pengalaman ini seringkali merupakan hasil dari doa, meditasi, dan refleksi. Jadi dengan wahyu itu manusia sebetulnya memiliki kesadaran dan kerinduan untuk berelasi dengan Allah. Ya. Jadi semua manusia itu punya kesadaran. Ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Ada sesuatu, bukan makhluk ya, karena makhluk itu ciptaan ya, being gitu ya. Ada sesuatu being yang lebih besar daripada dirinya. Dan di dalam hati manusia itu ada suatu kerinduan untuk berelasi dengan hal yang lebih besar atau hal yang supranatural ini. Nah, masalahnya kan bisa meleset, ya kan? Dengan kekuatan supranatural itu kan banyak, bukan hanya Allah, tetapi ilah-ilah lain juga punya kekuatan supranatural. Nah, ketika manusia mencari-cari itu bisa saja, bisa salah, bisa benar gitu kan jalannya. Nah, manusia sebagai gambar Allah mencari keberadaan makhluk yang lebih tinggi itu untuk disembah dan untuk perlindungan. Tujuannya mereka berelasi, mencari gitu ya, sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Itu adalah untuk disembah dan untuk mencari perlindungan. Ya, seperti katanya Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 17 ayat 27-28. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunan Allah juga. Nah, ya. Jadi Rasul Paulus itu berkata bahwa semua orang itu sebetulnya bisa mengenali Allah, ya, bisa mencari Allah, dan mudah-mudahan bisa menjamah dan menemukan Dia. Walaupun sebetulnya ia tidak jauh dari setiap manusia. Jadi ketika manusia itu rindu mencari Allah, bisa dia menemukan Allah sebetulnya. Tapi jangan sampai salah jalan, karena bisa aja salah jalan, ya. Misalnya di Ulangan 32 ayat 17, mereka mempersembahkan kurban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada ilah yang tidak mereka kenal, ilah baru yang belum lama muncul. Ya. Nah ini, ketika orang Israel salah jalan, mereka salah menemukan Allah. Nah, jadi Allah itu menyatakan dirinya kepada setiap orang, mewahyukan, menyatakan, membukakan dirinya kepada semua manusia. Tetapi ada penyataan umum, ada penyataan khusus. Nah, untuk setiap orang, ya semua bangsa, baik itu Israel atau non-Israel, baik itu Kristen maupun bukan Kristen, ya Allah menyatakan melalui ciptaannya, melalui pemeliharaannya, melalui kesadaran akan Allah. Nah, tetapi pewahyuan khusus, yaitu untuk orang Israel dan orang Kristen, itu melalui nabi-nabinya, melalui Alkitab.
Ya, nah kita sekarang berbicara tentang pewahyuan umum dulu, bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya kepada setiap manusia. Ya, jadi seharusnya setiap manusia itu bisa mengenal Allah. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang takut akan Allah? Seperti tadi di awal saya katakan bahwa pengajaran yang benar itu pasti memimpin kepada perilaku yang hidup yang benar. Jadi kita nggak bisa menyangkal bahwa di dunia ini banyak orang-orang yang hidup sangat bermoral, hidup sangat baik, filosofi-filosofi, budaya-budaya yang sangat-sangat baik, sehingga membangun manusia yang beradab. Tetapi juga ada budaya-budaya yang membuat manusia tidak beradab, itu banyak ya. Nah, mana penyataan Allah? Yaitu penyataan Allah itu tentu dinyatakan melalui ajaran-ajaran yang baik gitu. Ya, tetapi itu tidak tepat. Tidak tepat. Ada kemelesetan-kemelesetannya. Ya, kalau mau tepat gimana? Ya, harus mencari penyataan Allah yang khusus, yaitu Alkitab, gitu. Ya, jadi banyak ajaran-ajaran di dunia ini yang baik. Misalnya filosofi Jawa aja yang ada relate dengan kehidupan kita sehari-hari lah, yang bisa kita lihat lah. Filosofi Jawa itu bagus-bagus, tapi mungkin tidak tepat. Ya, menurut perspektif Kristen tentunya. Jadi wahyu umum itu adalah penyataan diri Allah kepada semua umat manusia melalui alam semesta. Ya, di dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 6, langit menceritakan kemuliaan Allah, ya. Cakrawala memberitakan pekerjaannya dari satu hari ke hari yang lainnya, bagaimana kita melihat kebesaran Allah, bintang-bintang, semua pekerjaan tangannya. Jadi kalau kita merenungkan kalau kita berada di tempat yang ini misalnya ya, tempat yang sangat gelap. Kalau sekarang susah nyari tempat yang sangat gelap ya, karena sekarang listrik ada di mana-mana. Tapi kalau kita berada di tempat yang sangat gelap, ya, di perkampungan, di dusun, ya, bukan desa aja, dusun yang nggak ada listrik, ya, itu kita bisa melihat galaksi. Saya pernah lihat di Instagram orang yang sengaja berwisata ke dusun yang nggak ada listriknya, Wairebo namanya ya, di daerah NTT sana. Nah, dia bisa melihat galaksi-galaksi. Nah, itu kan langit menceritakan kemuliaan Allah. Bumi kita ini hanya setitik debu di alam semesta. Lah kalau bumi ini debu, terus kita apa? Debu di dalam debu gitu ya, debunya debu. Nah, yang pertama alam semesta. Nah, kemudian di ini juga ya, di Roma 1 ayat 20, sebab sifat-sifat yang tidak tampak yaitu kekuatan yang kekal, keilahiannya dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi dari seluruh ciptaan Allah. Kemudian kedua adalah pemeliharaan Allah. Ya, Tuhan memelihara setiap orang. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang jahat dan juga orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan juga orang yang tidak benar ya. Jadi Tuhan itu tidak pilih kasih, oh yang ini dikasih makan, yang itu enggak. Enggak, kalau orang giat kerja pasti dia bisa makan. Kalau orang males, mau Kristen mau bukan Kristen, pasti dia hidupnya susah. Kalau orang rajin, mau Kristen mau bukan Kristen, pasti dia bisa hidup dengan baik. Nah, ya. Kemudian juga pada zaman lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun, ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai perbuatan baik, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit, dengan memberikan musim subur bagi kamu dan memuaskan hatimu dengan makanan gembiraan. Itu juga di dalam Kisah Rasul 14 ayat 16 sampai 17 ya. Nah, ini juga ya Daniel 2 ayat 21. Jadi ada pemeliharaan Tuhan atas semua ciptaannya. Nah, yang ketiga adalah adanya hukum Allah yang universal di dalam hati manusia. Ini yang saya katakan tadi, adanya kesadaran nilai moral yang sama, yang mirip pada berbagai budaya dan kepercayaan. Ya. Dilarang ngebunuh, nggak boleh ngebunuh sesama manusia. Itu di berbagai budaya ada. Menghormati orang tua itu di berbagai budaya ada. Ya. Oleh karena itu di Roma 2 ayat 14-15 dikatakan, sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, maksudnya hukum Taurat kan cuma dikasih kepada orang Israel. Selain bangsa-bangsa Israel di perjanjian lama, di zaman perjanjian lama ya, selain orang-orang bangsa Israel,
Bangsa-bangsa lain nggak punya hukum Taurat. Tapi kalau bangsa-bangsa lain yang tidak punya hukum Taurat, tapi melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, lah bagaimana mereka bisa melakukan apa yang dituntut hukum Taurat? Wong mereka nggak dapat hukum Taurat. Bagaimana? Ya, ternyata hukum Taurat itu adalah hukum moral umum, ya, yang ada di dalam setiap kebudayaan. Maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Karena itu di Wahyu 20 ayat 12-13 dikatakan bahwa nanti akan dibuka kitab kehidupan. Lalu dibuka banyak kitab yang lain. Nah, kitab yang lain ini bukan dalam arti harafiah, ya, tetapi filosofi dalam setiap budaya. Kebijaksanaan di dalam setiap budaya. Ya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah dihakimi menurut itu. Menurut pengetahuan nilai moralnya. Pasti orang itu kalau berbuat salah itu pasti tahu kok. Cuma mau nggak ngaku. Ya, misalnya ketika dia kurang ajar sama orang tua, gitu ya. Pasti tidak ada kalau itu diajarin, nggak boleh gitu ya, diajarin di budayanya dia, nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Ini bukan soal Kristen atau bukan Kristen ya, semua kan ya. Contohnya misalnya orang Tionghoa harus berbakti pada orang tua, harus uhau sama orang tua. Terus misalnya ada anak yang tidak mau mengurusi orang tuanya. Sadar nggak dia salah? Ya dia punya budaya bahwa harus mengabdi pada orang tua, maka ketika dia tidak melakukan itu seharusnya dia tahu bahwa itu salah. Nah, jadi adanya kesadaran nilai moral yang sama pada berbagai budaya. Selingkuh misalnya. Di budaya apa sih yang boleh selingkuh? Sangat sedikit mungkin ya, kebanyakan budaya-budaya di dunia ini melarang cheating seperti itu ya. Agama-agama pada umumnya juga melarang kan. Nah, ketika orang melakukan itu, punya kesadaran nggak gitu? Pasti dia tahu itu salah. Nah, ketika dia tahu ini salah, ini benar, dia tetap melakukan, maka pada hari penghakiman dia dinyatakan salah. Tapi kalau dia tahu apa yang salah dan benar, dan dia berjuang untuk melakukan yang benar, maka di hari penghakiman dia dinyatakan benar. Ya, karena setiap orang dihakimi menurut isi hukum Taurat yang tertulis di dalam hati mereka. Bukan tertulis di dalam kitab loh. Bukan tertulis di dalam satu kitab tertentu loh. Bukan. Tetapi di dalam hati mereka. Bagaimana hukum itu bisa ada di dalam hati mereka? Ya diajarin sama mamanya, diajarin sama papanya. Sama orang tua harus hormat, nggak boleh mencuri, berbohong itu dosa. Itu kan hal-hal yang umum. Yang setiap manusia juga tahu. Maka ketika manusia itu berbohong, ya dia tahu itu salah. Tapi kalau dia melakukan itu terus, pada hari penghakiman dia dinyatakan salah. Jadi, bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya kepada setiap manusia? Dari awal penciptaan, ada. Tuhan tidak pernah membiarkan manusia itu tanpa tuntunan, blind, buta, meraba-raba gitu. Enggak. Sejak awal penciptaan, sudah ada aturan, sudah ada hukum, aturan, tuntunan. Di Taman Eden ada 2 pohon. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Sumber kebenaran yang dari Allah, hikmat yang dari Allah, pohon kehidupan, dan hikmat yang dari dunia ini. Hikmat yang dari si jahat. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Itu misalnya. Mana yang mau manusia dengarkan, turuti? Ya kita tahu di kitab Kejadian di Taman Eden manusia malah menuruti si jahat. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ya. Kemudian setelah manusia berkembang, bertambah banyak, Tuhan menyatakan dirinya melalui Nuh. Ada yang namanya 7 hukum Nuh. Ya. Kemudian terus adanya bangsa Israel, dikasih Taurat. Ya. Terus mengerucut. Tuhan Yesus lahir,
Ya, bukan lagi hukum yang tertulis, tetapi hukum anugerah. Nah, jadi Tuhan tidak pernah membiarkan manusia itu tanpa tuntunan. Tuhan ingin supaya setiap manusia itu mengenal Dia. Supaya apa? Supaya manusia dapat hidup benar dan bisa dibawa ke dalam kerajaan. Ya, manusia yang tidak hidup dengan benar, manusia yang hidup dengan sembarangan, bahkan melanggar nilai-nilai moral yang umum saja, ya, pasti dia jahat kepada sesama manusia. Pasti dia tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah kelak. Ya. Nah, jadi Tuhan itu adil kepada setiap manusia. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Taurat pasti mengenal hukum moral. Dan kalau mereka melakukan hukum yang mereka tahu ini benar dan ini salah, mereka melakukan apa yang benar, maka ketika diadili, mereka tidak akan didapati salah. Jadi standarnya itu berbeda, ya, karena ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Nanti kita bicara bahwa untuk orang-orang Israel, untuk orang Kristen, standarnya adalah menurut Alkitab. Oke, silahkan. Kalau sejauh ini sih saya pribadi mungkin selama ini terdoktrin kalau misalnya keselamatan kita itu kan kasih karunia gitu ya Kak ya. Tapi ketika belajar kan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat kan juga nantinya kan akan masuk di pengadilan ya Kak. Dan itu juga mempengaruhi keselamatan yang saat ini belajar itu. Ya, jadi dua-duanya ya. Dua-duanya ada hal yang dikerjakan Tuhan, tapi ada bagian kita. Yang dikerjakan Tuhan jauh lebih besar daripada apa bagian kita. Tapi bukan berarti kita tanpa bagian loh. Kan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman gitu kan teksnya Alkitabnya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, gitu kan? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi yang menyelamatkan itu kasih karunia atau iman ya? Ya dua-duanya. Nah, kasih karunia pemberian anugerah ya. Anugerah itu sesuatu yang besar yang sebetulnya kita tidak bisa kita dapatkan ya. Kalau misalnya tiba-tiba misalnya ya Pangeran William gitu ya, sekarang Prince of Wales gitu ya, itu tiba-tiba aku nggak mau jadi naik tahta, ya sebetulnya bisa juga turun ke anaknya ya, tapi tiba-tiba misalnya King Charles misalnya ya, King Charles the Third gitu ya, itu dia bilang saya mau mengubah keputusan, saya mau mengubah aturan dari kerajaan ini ya, nanti yang berhak itu bukan lagi anakku misalnya Prince William, tapi aku akan memilih seseorang melalui undian di dunia ini. Nah, undiannya tiba-tiba yang dapat undian itu adalah Rika. Rika akan menjadi penggantinya Pangeran Charles ya, the next ratu dari Inggris gitu. Nah, kalau dapat begitu, kalau memang terjadi gitu ya, itu adalah anugerah kan. Itu adalah kasih karunia. Karena kenapa? Rika nggak mungkin sebetulnya untuk dapetin itu gitu. Tetapi misalnya ketika Rika dapetin itu, apakah tidak dididik? Sedangkan misalnya ya, istrinya Pangeran Harry, Meghan Markle gitu ya, dia itu kan waktu masuk ke kerajaan aja menikah, wah diatur. Nah karena terlalu ketat aturannya dia nggak kuat. Akhirnya udah deh kita balik aja ke Amerika gitu kan. Si istrinya Pangeran Harry itu kan diatur, diajarin begini, harus begitu. Nah dia jadi dikasih gelar princess, diterima di keluarga kerajaan, itu kan anugerah. Apalagi rakyat jelata kayak kita gini ya, yang dari antah berantah gitu ya, kalau diangkat jadi putri kerajaan itu adalah anugerah gitu. Nah, tapi Meghan Markle aja yang kawin sama pangeran, dia diajarin begini, diajarin begitu, harus begini, harus begitu, dan itu saja dia nggak betah sampai dia akhirnya udah balik lagi deh ke kampung halaman gue di Amerika deh, lebih bebas daripada gini gitu, banyak yang nyinyir lah gini. Nah dia kan begitu kan, akhirnya dia buat dokumenter kan di Netflix kan, si Harry sama istrinya kan nyinyirin keluarga kerajaan. Nah sekarang kita ini yang dari antah berantah
Seharusnya kan yang pewaris kerajaan itu adalah orang-orang Israel. Ya, mereka itu harusnya menjadi raja suatu kerajaan dan imam. Kita ini sebetulnya bangsa-bangsa dalam tanda kutip itu kafir. Nah, tetapi kita ini sekarang diangkat, diberi kesempatan untuk menjadi putri-putri kerajaan Allah, putra-putra kerajaan Allah. Nah, itu kan suatu hal yang, wah, sebetulnya kita nggak bisa gitu. Tapi ada tanggung jawab enggak? Pasti ada. Kita dididik supaya kita benar-benar layak jadi warga kerajaan Allah gitu kan. Contoh lagi. Misalnya saya nih, misalnya ya, atau banyak lah orang-orang ya, yang datang ke Amerika cari peruntungan hidup ya, terus mengajukan untuk jadi penduduk ya, permanent resident, dapetin green card, itu belum jadi warga negara loh. Dapetin dulu izin tinggal dan sebagainya dan seterusnya seterusnya. Terus baru kemudian dia mengajukan diri jadi warga negara. Nah, ketika dia mengajukan diri jadi warga negara, dia yang asalnya bukan orang Amerika mau mengajukan diri jadi warga negara Amerika, itu kan ada syaratnya banyak. Nah, syaratnya ini dipenuhi nggak? Kalau dipenuhi baru diterima. Nah, begitu juga kita. Karena kasih karunia itu pemberian Allah yang luar biasa. Tapi harus ada tangan yang terulur yang namanya iman. Kalau saya mau ngasih sesuatu sama Rika, saya mau kasih kado Rika. Rika saya beliin sepatu baru atau tas baru gitu ya. Ini loh Rika, saya sodor-sodorin. Rikanya nggak mau terima, nggak mau. Gitu ya. Keterima nggak bisa dibawa pulang sama Rika nggak? Oh ditolak-tolak. Nggak bisa. Harus ada tangan yang menerima, yang meraih itu ngambil. Nah, itulah contoh dari analogi atau perumpamaan dari antara anugerah dan iman. Jadi Tuhan memberikan anugerah tanpa usaha kita. Yesus mati, kita belum lahir kok 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati. Kita belum bertobat, bahkan belum berbuat dosa. Ya kan? Kalau bertobat kan harus berbuat dosa dulu kan. Kita belum bertobat, belum berbuat dosa, belum ada. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita tanpa usaha kita sama sekali. Tapi tentu kalau kita mau masuk dalam anugerah itu, kita harus punya yang namanya iman, menerima itu. Dan yang namanya iman itu ditunjukkan dalam perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Kalau mati kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada gunanya. Gitu. Nah, iman itu ditunjukkan dalam perbuatan. Nah, bagaimana kalau kita ngaku, ya, kita ngaku Yesus adalah Tuhan, bukan sekedar pengakuan di bibir saja. Tuhan. Kalau bahasa Indonesia tuh beda ya. Tuhan, Tuhan itu beda ya. Tapi kalau bahasa Inggris, bahasa Yunani itu sama. Lord, cuma hurufnya aja besar atau kecil. Lord huruf kecil atau Lord huruf besar. Kalau Lord huruf besar itu mengacu ke Tuhan, Allah gitu ya. Kalau Lord huruf kecil itu mengacu ke manusia. Tapi kalau bahasa Indonesia kan dibedakan, bukan Tuhan huruf kecil, Tuhan huruf gede gitu ya. Tuhan huruf gedenya jadi Tuhan gitu. Nah, bahasa Yunani juga sama, kurios gitu ya. Apalagi bahasa Yunani zaman dulu tuh nggak ada huruf besar, huruf kecil. Nggak ada huruf besar, huruf kecil. Nah, kalau kita mengakui Yesus itu Tuhan, Tuan artinya, majikan. Apakah kita memperlakukan dia itu sebagai Tuan, sebagai majikan? Atau kita memperlakukan dia kadang-kadang jadi security, ya, kadang-kadang jadi jongos, menghina dia loh. Tidak memperlakukan dia sebagai Tuhan loh. Jadi security itu gimana memperlakukan Tuhan jadi security? Ih, kalau misalnya kita mau pergi keluar kota, Tuhan jagain ya rumahku, aku mau senang-senang mau liburan nih, Tuhan jagain rumahku. Nah, itu kan jadi insecurity. Kita mau tidur, kita berdoa, Tuhan kirimkan sepasukan malaikatmu di atas, di bawah, di kiri, di kanan, kiri kananku ada Tuhan. Bukan salah lagu itu ya, tapi kalau kita memperlakukan Tuhan seperti itu, tanpa ada pengabdian kita sehari-hari betul-betul ngajeni Tuhan. Ngajeni Tuhan itu gimana sih? Apakah dengan memuji-muji? Apakah enggak? Dengan menjaga perasaan Tuhan, kita tidak menyakiti hatinya. Perilaku kita, perkataan kita, pikiran kita tidak menyakiti hatinya karena Tuhan ada di dalam diri kita. Nah itu menghormati Dia. Ya. Saya sama Kak Son misalnya.
Kalau Kak Son nggak suka saya makan jengkol, maka saya tidak akan makan jengkol kalau Kak Son ada dekat saya. Nah, itu menghargai kan. Contoh misalnya seperti itu. Kita sama Tuhan juga gitu dong. Kalau Tuhan tidak suka ada kata-kata kasar dari mulut kita, kalau kita menjadikan dia sebagai Tuhan, Tuan, majikan, kita hormati dia, maka kita tahan mulut kita. Kalau Tuhan tidak suka ada pikiran kotor di dalam pikiran kita, maka kita menghormati dia dengan apa? Kita singkirkan pikiran kotor itu. Itu contoh-contohnya. Ya, jadi banyak orang itu ngaku Yesus Tuhan, tapi di bibir saja. Coba misalnya, ya Rika sama saya perempuan ya. Kalau misalnya ada, ya bukan, misalnya suami itu bilang, aku cinta padamu, tapi nggak pernah ngasih uang belanja, pulang juga jarang-jarang ya, bukan karena dia, Kak Son juga dulu kerja di luar kota ya, Senin berangkat, Jumat pulang, tapi gara-gara kerja ya. Tapi kalau misalnya tanpa, mestinya udah pulang kerja tanpa berita, tiba-tiba hilang kayak begitu ya, terus udah gitu ke rumah, pulang ke rumah maunya enaknya aja, pokoknya sudah ada makanan dan sebagainya. Terus kalau kita minta tolong nggak mau nolongin, kita sakit nggak mau nganterin ke dokter, gitu ya. Nah, kita kan mempertanyakan, ini benar nggak sih sayang sama kita, gitu kan? Nah, kalau kita mengaku Yesus Tuhan, maka itu harus terpancar dari perilaku kita sehari-hari, terpancar dari perbuatan kita menghormati Tuhan atau enggak, gitu. Nah, bangsa-bangsa lain juga seperti itu. Mereka mungkin tidak pernah punya kesempatan untuk mengenal Tuhan. Tetapi kepada mereka, Tuhan memberikan pewahyuan secara umum. Bahwa Tuhan itu ada, pencipta itu ada, ya dibuktikan dengan kebesarannya atas semesta ini, sehingga mereka menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih daripada manusia, dan kemudian mereka harus takut akan kekuatan itu. Nah, cara menunjukkan takutnya itu gimana? Dengan mereka itu melakukan hal-hal yang benar menurut standarnya moral umumnya mereka gitu. Nah, itu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham ya. Ya, kalau gitu kita tutup aja dalam doa. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, untuk pembelajaran kami pada malam hari ini. Berikan kami hati yang takut dan hormat akan Engkau. Sungguh-sungguh lebih lagi Tuhan, kami mau belajar Tuhan menghormati Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, seringkali kami masih mengecewakan Engkau dengan perilaku-perilaku kami. Kodrat dosa kami masih kuat memberikan dorongan-dorongan untuk melakukan dosa, melakukan hal-hal yang membuat Engkau berduka. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk semakin hari, semakin takut akan Engkau, semakin menghormati Engkau dengan seluruh sikap hidup kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau Roh Kudus, tolong kami. Supaya kami pada akhirnya didapati tidak bercacat, tidak bercela. Tolong kami dalam perjuangan kami, di dalam kehidupan kami di dunia ini. Tuntun kami, supaya kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.